Soroti dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani, Reza Indragiri Skakmat jaksa di persidangan. Pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril di persidangan kasus guru honorer Supriyani dituding menganiaya anak polisi Aibda Wibowo Hashim jadi sorotan. Pasalnya Reza Indragiri mempertanyakan keabsahan dari dua saksi yang memberatkan Guru Supriyani di persidangan. Untuk diketahui, Reza Indragiri didapuk jadi saksi ahli di persidangan kasus Supriyani di Pengadilan Negeri Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada hari ini, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dalam persidangan tersebut, terekam sebuah momen saat Jaksa Penuntut Umum, JPU, bertanya ke Reza Indragiri soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian saat Supriyani menganiaya anak polisi tersebut. Sementara sebelumnya Reza Indragiri membahas soal saksi anak tidak melihat kejadian penganiayaan yang disangkakan pada Supriyani tersebut. Ketika seorang guru masuk, biasanya anak itu fokus dengan kedatangan seorang guru secara psikologis. Apalagi melihat kondisi guru yang masuk pada saat itu adalah kondisi guru yang sedang marah karena melihat tingkah seorang anak sedang bermain-main misalnya. Sehingga saksi melihat fokus terhadap arah guru itu, sementara ahli tadi menyaksikan si anak ini tidak mungkin bisa fokus karena dia sedang menulis. Bagaimana kalau saya berpikiran sebaliknya, karena melihat guru sedang marah mendatangi murid, tanya Jaksa Penuntut Umum. Dilansir tribunnewsbogor.com dari rekaman YouTube Diskursus.net. Mendengar pertanyaan JPU, Reza lantas bertanya balik soal rincian keterangan dua saksi yang mengaku melihat penganiayaan Supriyani tersebut. Sebab Reza hanya mendengar penjelasan dari pengacara Supriyani bahwa para murid menyaksikan atau tidak melihat peristiwa penganiayaan itu. Yang saya maksud adalah menurut saksi, acuan semestinya ada di BAP. Menurut saksi bagaimana proses terjadinya peristiwa pidana tersebut. Kalau mengacu pada jawaban penasihat hukum, Supriyani, bahwa saksi menyaksikan terdakwa berada di sekitar meja D bagaimana proses berlangsungnya peristiwa pidana tersebut menurut saksi, saya baru bisa memberikan tanggapan sekiranya pertanyaan saya dijawab. Apakah kedua saksi menyaksikan momen demi momen ketika terdakwa masuk ke kelas, bergerak menuju meja D, mengambil sapu, mengarahkan sapu ke korban, dan seterusnya? Apakah itu terjawab? Tanya balik Reza Indragiri melalui sambungan video call. Terkait keadaan tersebut terjawab di persidangan, kata JPU. Terus menggali, Reza pun bertanya kembali ke JPU soal detail kesaksian dua siswa SD yang bak memberatkan Supriyani tersebut. Hingga akhirnya JPU pun mengungkap isi keterangan dari saksi anak itu soal peristiwa saat Supriyani memukul korban. D. Kalau memang ada, berkenan kiranya dijawab, berdasarkan keterangan saksi, bagaimana proses tahap demi tahap terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, tanya Reza Indragiri. Terkait yang disampaikan penasehat hukum, Supriyani, itu merupakan fakta di BAP. Sedangkan yang di persidangan itu dua orang saksi anak menjelaskan proses terkait ibu guru masuk dan memegang sapu kemudian memukul anak korban, ungkap JPU. Mendengar keterangan JPU soal kesaksian dua siswa SD yang mengaku melihat kejadian penganiayaan Supriyani, Reza mengurai tanggapan menohok. Sebab setelah Reza mengurai penjelasan tersebut, JPU tak lagi mengurai pertanyaan. Jadi secara empiris, sebetulnya sekarang kita kembali ke sub bahasan ketiga yaitu menakar kualitas keterangan saksi secara empiris yaitu seberapa jauh keterangan saksi itu bisa diandalkan atau justru tidak bisa diandalkan, ujar Reza Indragiri. Sekarang JPU fokus pada pertanyaan tentang bagaimana. Saya pertanyakan kembali, saya sekarang memiliki dua versi cerita. Saya harus mengacu yang mana? Bahwa saksi tidak mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, atau saksi mengetahui proses terjadinya peristiwa pidana, sambungnya. Lebih lanjut, Reza pun mengurai pernyataan tajam soal bobot kesaksian anak di bawah umur. Menurut Reza, kesaksian anak-anak untuk sebuah kasus itu punya kerentanan yang tinggi bahwa mereka tidak memberikan jawaban yang benar.
Apakah keterangan atau pernyataan yang disampaikan anak itu apakah kebenaran atau hayalan? Tentu kemungkinannya selalu 50-50. Tapi dengan perspektif saya ini, bahwa anak memiliki kerentanan ekstra untuk memberikan jawaban tidak sebagaimana adanya tapi sebagaimana yang diinginkan pihak yang bertanya kepada dirinya, kata Reza Indragiri kepada majelis hakim. Pihak Supriyani duga ada kompromi soal hasil visum anak Aibda WH, sebut dokter tak kompeten. Pihak Supriyani, guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang tersandung kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, meragukan hasil visum luka korban. Pihaknya juga menilai dokter yang melakukan visum terhadap anak polisi berinisial Aibda WH itu tidak kompeten. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, berdasarkan hasil sidang keempat. Diketahui, sidang keempat Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Dalam sidang itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Kita bisa lihat dari hasil visum menyimpulkan bahwa luka itu akibat kekerasan benda tumpul, katanya, Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, dilansir tribunnyusultra.com. Pihaknya pun meragukan hasil visum tersebut. Pasalnya, dari fakta persidangan terungkap, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri orang tua korban, bebernya. Menurut Andri, ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito, sebab surat pengantar visum merupakan ranah penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi kan itu bukan tupoksi dia. Karena itu kewenangan penyidik, ungkap dia. Pihak Supriyani pun menduga, visum tersebut sudah dikompromi dengan pihak dokter. Siapa yang bisa menjamin kalau surat visum itu hasil kompromi orang tua korban dengan dokter? Makanya kami meminta dihadirkan dokter yang buat surat visum, tapi nyatanya tidak dihadirkan di persidangan kemarin, urainya. Selain itu, kuasa hukum juga meragukan kompetensi dokter yang membuat surat visum korban. Kami juga menilai dokter ini tidak kompeten menilai luka, karena dokter umum bukan dokter forensik. Karena untuk menyimpulkan luka ini ditimbulkan karena apa harusnya dokter forensik, tandasnya. Sementara itu, buntut kasus Supriyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti, akan bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya akan membahas soal kekerasan dalam dunia pendidikan hingga nasib Supriyani. Insya Allah membicarakan persoalan-persoalan kekerasan yang ada di dalam pelajar. Dan juga persoalan yang berkaitan dengan lagi-lagi pembinaan karakter, katanya saat ditemui di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, dilansir kompas.com. Abdul Mukti menjelaskan, kasus kriminalisasi guru bukan kali pertama terjadi. Menurutnya, Supriyani adalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang menjerat guru di Indonesia. Kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, jelasnya. Ia tak ingin kejadian serupa terulang lagi di masa depan. Sehingga, lanjutnya, perlu ada kejelasan di tataran kebijakan pusat, baik dari kebijakan hukum maupun kebijakan pemerintah. Kalau kasuistik terus itu kan akan terus-terus terjadi. Dan ini memang menjadi tantangan kita bersama-sama, ungkapnya. Abdul Mukti mengatakan, penguatan pendidikan karakter bisa menjadi jawaban atas kasus ini, termasuk pelibatan komunitas di tempat tinggal anak.